Halo, tahukah kalian tentang film Imperfect yang dirilis pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Jessica Mila dan Reza Rahardian kemarin? Ternyata film ini bisa membantu kita dalam memahami teori kepribadian milik George Kelly loh. Saya Sovita bersama dua rekan saya lainnya, Salwa Salsabila dan Sabita Kalisa, yang akan menemani kalian dalam penjelajahan teori personal construct milik George Kelly dalam konteks film Imperfect. Selamat menyaksikan! Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang asumsi personal construct teori milik George Kelly. Asumsinya menyatakan bahwa proses seorang individu secara psikologis disalurkan melalui cara dia mengantisipasi pengalaman yang akan terjadi dan melalui struktur yang fleksibel, mudah dimodifikasi, dan dapat menjadi fasilitatif atau bahkan membatasi rentang tindakan seseorang. Dari cuplikan video tadi dapat kita ketahui bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa Lulu cantik dan sebagian lainnya menganggap bahwa Lulu itu biasa saja. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi mereka dalam mendefinisikan kata cantik. Perbedaan inilah yang dimaksud dalam personal construct theory. Setiap individu memiliki pemaknaan yang berbeda untuk tiap kata. Dan setiap kata memiliki makna dikotomis. Artinya, ketika mereka bisa mendefinisikan kata cantik, dia juga bisa mendefinisikan kata tidak cantik. Lebih lanjut, dalam perbedaan tadi, bagaimana cara individu mendeskripsikan atau memaknakan sesuatu merupakan bagian dari kepribadian orang lain yang kita bicarakan karena tingginya konsekuensi dalam hubungan interpersonal individu terkait. Konstruk-konstruk tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya loose atau longgar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, jenis loose atau longgar merupakan konstruk di mana seseorang menginginkan suatu hal pada suatu kondisi atau waktu, tetapi ia juga menginginkan hal yang berbeda pada saat yang bersamaan. Dapat kita lihat bahwa Rara sebenarnya ingin diterima di masyarakat sebagaimana apa adanya dirinya. Tetapi, ia juga ingin untuk memenuhi standar cantik masyarakat tersebut. Jenis konstruk lainnya yang dapat kita lihat dari film Imperfect adalah jenis konstruk verbal, yaitu konstruk yang disimbolkan oleh kata-kata dan terjadi secara konsisten atau berulang. Dapat kita ketahui bahwa Rara mengatakan kepada sahabatnya, V, bahwa dirinya ingin untuk menjadi kurus secara berulang-ulang atau konsisten. Hal ini sejalan dengan pengertian konstruk jenis verbal. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe dan sistem konstruk. Nah, kali ini membedakan tipe konstruk menjadi dua, yaitu konstruk inti atau core construct dan juga konstruk peripheral atau peripheral construct. Nah, untuk konstruk inti sendiri, ini merupakan konstruk-konstruk fundamental yang sangat penting bagi seseorang, karena konstruk ini mencerminkan keyakinan mendasar dan nilai-nilai yang membentuk pandangan diri dan dunia dari individu tersebut. Jadi, dalam konteks karakter film Imperfect ini, konstruk inti itu mencerminkan keyakinan mendasar dan nilai-nilai yang membentuk pandangan diri dan dunia tokoh Rara sebagai individu. Nah, konstruk inti ini juga mencerminkan keyakinan setiap tokoh dalam film Imperfect bahwa kebahagiaan itu serta kesuksesan tidak ditentukan oleh standar sempurna yang ditetapkan oleh masyarakat, tetapi oleh kesadaran dan penerimaan akan keunikan dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konstruk peripheral atau peripheral construct. Jadi, konstruk peripheral ini adalah konstruk-konstruk yang lebih spesifik dan fleksibel yang mana digunakan individu untuk menggambarkan pengalaman atau situasi tertentu. Nah, mereka ini dapat berubah atau berkembang seiring waktu sejalan dengan pengalaman baru. Dapat dilihat bahwa konstruk peripheral dalam konteks karakter Rara adalah konstruk-konstruk yang lebih spesifik dan fleksibel yang digunakan Rara untuk menggambarkan pengalaman diri dan situasi yang dia hadapi dalam film. Konstruk peripheral ini dapat berkaitan dengan cara Rara memandang dan merespon komentar atau sikap negatif dari orang-orang sekitarnya terhadap kekurangannya. Nah, seiring pengembangan cerita, konstruk peripheral Rara dapat berubah dan berkembang seiring pengalaman baru yang ia alami. Selain dua tipe konstruk yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kelly juga mengusulkan adanya sistem konstruk dalam teorinya.
Sistem konstrak merupakan jaringan konstrak yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Nah, sistem konstrak individu membentuk kerangka kerja mental yang membantu dalam mengorganisir dan memahami pengalaman-pengalaman buruk. Nah, sistem konstrak dari teorinya kali ini terdiri dari yang pertama ada multidimensionalitas, yaitu sistem konstrak terdiri dari berbagai dimensi yang membantu individu dalam memahami realitas yang kompleks. Yang kedua ada hierarki, di mana konstrak dalam sistem disusun dalam hierarki yang memungkinkan individu dalam membuat generalisasi dan memprediksi situasi baru berdasarkan konstrak yang ada. Yang ketiga ada diferensial, yang mana dijelaskan sebagai setiap individu memiliki sistem konstrak yang unik dan berbeda dari individu lainnya. Hal ini menggambarkan keunikan pandangan dan interpretasi individu terhadap dunia. Lalu yang terakhir ini ada konstruktif, di mana sistem konstrak dapat berubah dan berkembang seiring waktu sejalan dengan pengalaman dan pembelajaran individu. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika kepribadian menurut Kelly. Kelly merangkum karakteristik kepribadian ke dalam 11 konsep dasar yang disebut corollaries, yang dijadikan sebagai konsep dasar spesifik dalam menjelaskan sistem konstruk. Yang pertama, construction corollary, yang kedua ada individuality corollary, yang ketiga ada organization corollary, yang keempat ada dichotomy corollary, yang kelima ada choice corollary, yang keenam ada range corollary, yang ketujuh ada experience corollary, yang kedelapan ada modulation corollary, yang kesembilan ada fragmentation corollary, yang ke-10 ada commonality corollary, dan yang terakhir ada sociality corollary. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa konstruk yang terdapat pada film Imperfect, yaitu yang pertama ada construction corollary atau konsekuensi konstruksi, yaitu seseorang akan menafsirkan beberapa kejadian mirip agar bisa dipahami sebagai hal yang sama. Seseorang memahami, menginterpretasi, dan mengantisipasi kejadian masa depan sesuai tema yang terus berulang. Pada construction corollary, dalam bentuk adegan yang ada dalam film Imperfect, yaitu indikasi dari orang-orang terdekat Rara yang mendefinisikan cantik itu harus kurus, harus feminim, yang mengakibatkan Rara merasa bahwa dia itu nggak cantik karena ia gendut. Pada akhirnya, Rara melakukan diet dan merubah penampilannya agar bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Konstruk yang kedua yang terdapat dalam film Imperfect yaitu individuality corollary atau konstruk pribadi, yaitu setiap orang berbeda dalam mengkonstruksi suatu kejadian yang mereka alami karena memiliki pengalaman yang berbeda sehingga memahami peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda. Pada individuality corollary di dalam film Imperfect, dalam adegan body shaming yang dilakukan oleh lingkungan sekitar Rara, yang mungkin Rara cenderung dibawa santai dan tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Tetapi ada banyak orang yang memahami peristiwa body shaming dengan cara yang berbeda. Mungkin ada banyak orang yang cenderung sedih ketika dikomentari oleh orang lain. Konstruk yang ketiga yaitu dikotomi corollary atau konstruk dikotomi, yaitu konstruk pribadi yang dibentuk oleh pengalaman diri dan orang lain. Cara seseorang memandang dunia yang tersusun dari sejumlah konstruk dikotomi, yaitu manusia harus sanggup melihat kemiripan dan juga mempertentangkan di antara kejadian-kejadian tersebut. Pada konstruk dikotomi di film Imperfect, dalam adegan saat Rara diberitahu bahwa seharusnya ia bisa menjadi manajer jika ia memenuhi standar kecantikan masyarakat, yaitu harus cantik, harus kurus, harus bisa menjaga penampilan, dan lain sebagainya. Konstruk yang terakhir yang terdapat dalam film Imperfect yaitu experience corollary atau konstruk pengalaman, yaitu antisipasi terhadap kejadian-kejadian. Seseorang akan memandang masa depan dan membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi. Saat kejadian semakin dipahami, seseorang akan dapat membenarkan konstruk yang sudah ada atau
merekonstruksi kejadian agar cocok dengan pengalamannya. Konstruk ini dapat dilihat di film Imperfect dalam adegan saat Rara akhirnya memutuskan untuk merubah penampilannya dengan cara diet, agar ia lebih bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Oke, setelah membahas mengenai beberapa hal mengenai teori Kelly serta implikasinya terhadap film Imperfect, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori tersebut. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, teori ini menekankan pada proses kognitif sebagai aspek sentral dari personalitas. Nah, proses kognitif ini merujuk pada bagaimana cara individu dalam memproses informasi, seperti contohnya persepsi, ingatan, pemahaman, serta pemecahan masalah, sehingga dapat diartikan bahwa personalitas ini sangat dipengaruhi oleh cara pikiran individu dalam memproses informasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, teknik imajinatif yang diterima berguna untuk kuantifikasi atau riset. Nah, teknik imajinatif ini dapat digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami atau mengukur perasaan, persepsi, dan pengalaman subjektif yang sulit diukur secara objektif. Teknik ini melibatkan instruksi atau panduan yang diberikan kepada subjek untuk membayangkan suatu situasi atau peristiwa tertentu, yang kemudian data yang dikumpulkan dapat dianalisis untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermakna. Lalu selanjutnya, dan juga merupakan yang terakhir, adalah menyajikan model personalitas yang memberikan hukum dan fungsi personalitas umum, serta keunikan sistem konstruk individu. Artinya, dari hukum dan fungsi personalitas umum, mengarah pada prinsip-prinsip atau pola dasar yang terdapat dalam kepribadian manusia secara umum. Seperti contoh, suatu model kepribadian mengatakan bahwa manusia cenderung mencari rasa aman, atau bahwa pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Sementara yang dimaksud pada keunikan sistem konstruk individu mengarah pada fakta bahwa individu memiliki cara unik dalam membangun serta memahami diri mereka sendiri serta lingkungannya, yang mana berarti tidak ada dua orang yang memiliki konsep diri atau pandangan dunia yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelemahan dari teori Kelly tersebut. Yang pertama, teori ini tuh terlalu fleksibel sehingga tidak dapat dikelola dengan baik, karena terlalu fleksibel ini akan membuat tingkat fleksibilitas yang tinggi, yang mana hal tersebut dapat dikatakan berlebihan dan membuat hal tersebut tidak teratur, sehingga fleksibilitas yang berlebihan dapat menjadi suatu masalah dalam situasi atau lingkungan tertentu. Yang kedua, kurangnya cara untuk menilai. Kurangnya bukti pengukuran yang tersedia untuk sistem yang dikembangkan oleh George Kelly, yaitu model struktural kepribadian Kelly. Model tersebut dianggap sebagai kontribusi penting dalam bidang psikologi kepribadian. Namun, sebagian besar kontribusi uji coba terhadap model tersebut dilakukan melalui metode kualitatif atau melalui observasi kasus-kasus individu secara mendalam. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pengukuran sistem Kelly belum secara luas diterapkan atau teruji dalam pengukuran kuantitatif yang dapat diterapkan pada kelompok yang lebih besar. Lalu, selanjutnya, teori ini mengabaikan beberapa bidang penting seperti emosi dan motivasi. Mengabaikan pentingnya emosi dan motivasi dalam suatu teori atau model psikologis dapat menghasilkan pemahaman yang terbatas dan tidak lengkap tentang perilaku serta pengalaman manusia. Nah, sekian pembahasan dari video kami mengenai konsep milik George Kelly serta implikasinya terhadap karakter yang ada di film Imperfect. Harapan kami dari video ini adalah untuk dapat membantu kita semua untuk lebih memahami konsep personal konstruknya George Kelly.